Kisah Nabi Sulaiman dan cincin beliau. Diceritakan oleh Wahab bin Munabbih, Nabi Sulaiman mendengarkan ada di satu pulau di tengah lautan. Pulau itu disebut Saidun. Ada raja yang sangat agung. Dan manusia jarang yang sampai ke pulau tadi itu. Nabi Sulaiman adalah raja yang sangat perkasa, yang bukan hanya menguasai manusia, bahkan jin, angin, binatang. Maka Nabi Sulaiman memerintahkan dengan bala tentaranya diangkat oleh angin, disampaikan ke pulau tadi itu, Pulau Saidun. Berangkat Nabi Sulaiman dan sampai di situ dengan bala tentaranya, manusia, jin, bahkan binatang buas. Diperangi itu kerajaan dan sampai akhirnya dibunuh itu raja. Setelah dibunuh, maka segala yang ada di sana menjadi tawanan Nabi Sulaiman. Termasuk di antara tawanannya adalah putri daripada raja tadi itu. Putri si raja. Rupanya putri ini cantik. Nabi Sulaiman tertarik, maka diajak putri dari itu masuk Islam, dan akhirnya masuk Islam itu putri. Ketika masuk Islam, cuma minim ilmu pengetahuannya, minim imannya, dan dia selalu setiap saatnya ketemu dengan Nabi Sulaiman nangis, susah, sedih. Kemudian si perempuan ini nampak selalu sedih, selalu menangis. Dan Nabi Sulaiman sangat cinta dengan ini perempuan. Nabi Sulaiman menegur, kenapa kamu ini? Kenapa kamu itu menangis? Apa yang menimpa kamu ini? Kurang apa kamu? Tinggal di istana, disediakan segala keperluan kamu. Kata si perempuan ini, aku kehilangan ayahku. Duh, kamu mendapatkan kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan ayahmu. Benar, tapi aku selalu kalau ingat ayahku sedih, kata dia. Karena aku ini sangat cinta dengan ayahku. Tolonglah wahai suamiku, buat aku patung ayahku ada di rumah sini, untuk aku mengingat setiap saatnya, untuk melebur, menghibur hatiku yang sedih, yang susah jika aku mengingatnya. Akhirnya Nabi Sulaiman merintahkan setan untuk membuat, Nabi Sulaiman itu setan pun takluk dalam kerajaannya, untuk membuat patung yang mirip dengan ayahnya atau yang serupa dengan ayahnya, dibuatkan. Beneran itu patung dirawat, setiap hari diganti baju pakai oleh si anak tadi itu. Cuma tanpa sepengetahuan Nabi Sulaiman, ada yang dilakukan
yang tidak baik itu perempuan oleh itu perempuan. Jadi setiap pagi dan sore kalau nggak ada Nabi Sulaiman keluar, dia melakukan sujud kepada itu patung bersama pembantu-pembantunya, bersama budak-budaknya, tanpa diketahui oleh Nabi Sulaiman. Dan itu terjadi sampai 40 hari. Akhirnya Nabi Sulaiman itu punya orang khusus, orang soleh yang kemarin tadi itu, Asif bin Barkhiyah, yang Allah berikan ilmu yang sampai mengetahui sirru ismillahil a'zam, rahasia ismullahil a'zam. Kemarin sudah diterangkan, siapa orang yang mengetahui rahasia ismullahil a'zam, maka doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini menjadi orang khusus Nabi Sulaiman. Kapanpun ketemu dengan Nabi Sulaiman akan diterima. Kemudian si Asif bin Barkhiyah ini menegur Nabi Sulaiman, Nabi Allah, ya Nabi Allah, aku merasakan ada selain Allah disembah di rumahmu. Hah? Di rumahku, kata dia. Iya, selain Allah disembah di rumahku. Iya. Inna lillahi wa inna raji'un, kata dia. Ini musibah ini. Siapa yang melakukan? Istri kamu mengajak budak-budaknya sujud kepada patung ayahnya yang kamu buat untuk menghibur hatinya, untuk melebur kesedihan hatinya ketika mengingat ayahnya. Langsung Nabi Sulaiman datang ke rumah, pecah itu patung, dihancurkan itu patung. Jengkel betul Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman meminta satu pakaian khusus, ada dikatakan thiyabut thahirah, itu pakaian yang dibuat oleh, yang ditenun oleh para gadis, yang dijahit oleh para gadis. Alhasil gadis-gadis bahkan yang belum balik, pakaian khusus itu. Nabi Sulaiman minta, sini, aku minta pakaian itu. Udah keluar Nabi Sulaiman mengembara dari padang pasir, ingin menangkan jiwa, munajat kepada Allah. Dia beber di situ, sejadahnya dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menangis kepada Allah, istighfar kepada Allah dari apa yang terjadi ada di rumahnya. Demikianlah Nabi Sulaiman setiap harinya itu yang ia lakukan. Kemudian malam hari dia pulang, kemudian pagi hari terus begitu. Nabi Sulaiman betul-betul merasa Nabi Sulaiman tadi itu sedih dengan kejadian itu. Satu saat Nabi Sulaiman itu punya cincin, rahasia kerajaannya, kekuasaannya ada di cincin tadi itu. Cincin ini kalau Nabi Sulaiman masuk ke kamar mandi untuk membuang hajat, dititipkan dengan seseorang yang disebut Al-Aminah, Aminah namanya, dan dia adalah orang perempuan amanat yang memegang amanatnya Nabi Sulaiman. Cincin itu dititipkan sama dia. Atau jika Nabi Sulaiman mendatangi istrinya, cincin itu dititipkan sama dia. Perempuan ini menjaga, tidak mau menyerahkan kecuali kepada Nabi Sulaiman. Karena ada satu kejadian pensyirikan, kekufuran, kemaksiatan yang besar di rumah Nabi Sulaiman, setan bisa berupaya untuk mengkelabui di situ. Ketika cincin Nabi Sulaiman tercopot dan di tangan si Aminah tadi itu,
Nabi Sulaiman masuk dalam kamar mandi, setan membentuk diri menyerupai Nabi Sulaiman. Kemudian setan tadi itu mendekat kepada si Aminah. Mana cincinnya? Cincinku ini dikasih, dipakai. Ketika dipakai cincin tadi itu oleh si setan, semua hormat. Binatang-binatang hormat, jin-jin hormat, manusia semuanya hormat. Dan dia duduk ada di singgasana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman keluar dari kamar mandi, bentuknya udah lain, cincin dipakai orang lain. Sama si setan tadi itu. Ada menyatakan nama setan itu Sokher. Bentuknya lain, datang kepada Aminah tadi itu si Nabi Sulaiman. Mana cincinku? Siapa kamu? Nggak tahu. Sulaiman. Sulaiman apa? Ente ngaku-ngaku aja. Itu Sulaiman duduk ada di kursi, udah diambil cincinnya. Maka sadar Sulaiman, waduh, ini berarti aku mendapatkan pelajaran dari Tuhan ini. Ini gara-gara ada kesyirikan yang masuk dalam rumahku ini. Ada kemaksiatan besar yang masuk dalam rumahku. Maka setiap Nabi Sulaiman mengenalkan diri kepada orang, Nabi Sulaiman semua tertawa. Ini orang stres ngaku Sulaiman katanya. Bertamu kepada orang untuk minta makan ditolak. Akhirnya Nabi Sulaiman sampai ada di pantai bekerja ngangkat ikan, taruh di atas kuda atau gerobak begitu. Nanti kalau sudah dia bekerja sampai sore hari, gajinya adalah kasih 2 ikan. Nanti yang satu dijual untuk beli roti, yang lainnya dibakar untuk ikannya. Itu terjadi saudara, Nabi Sulaiman yang raja di raja itu terjadi seperti itu sampai 40 hari. Si Asif bin Barkhiyah merasa, ini kok nggak sama hukumnya raja yang sekarang ini. Ini jelas bukan Nabiullah ini, aduullah, ini musuh Allah ini. Langsung si Asif bin Barkhiyah mengumpulkan orang dekat Nabi Sulaiman tadi itu, orang soleh tadi itu, ngumpulkan petinggi-petinggi negara saat itu, menyatakan, kamu perhatikan, hukum yang dilaksanakan ini hukumnya Nabi Daud, atau yang dilaksanakan ini bertentangan dengan hukumnya Nabi Daud. Bertentangan, kata dia. Yakin ini adalah setan. Maka Asif bin Barkhiyah mengadakan satu gerakan, dan setan tadi itu benar terbang. Kemudian dibuang itu cincin ke lautan. Nabi Sulaiman tetap bekerja seperti kuli tadi itu. Akhirnya cincin tadi itu dimakan ikan yang besar. Ikannya kena jaring. Nabi Sulaiman kerja ngangkat ikan tadi itu, ngangkat ikan. Terakhir Nabi Sulaiman dikasih 2 ikan, termasuk ikan yang makan cincin tadi itu. Paham ya? Udah yang satu dijual, dapat roti seperti biasa. Yang kedua mau dipanggang, mau dibakar sama Nabi Sulaiman. Dirobek perutnya, isi perutnya mau dibuang. Nggak tahu ya ada cincinnya. Loh, cincin itu kata. Dipakai lagi sama Nabi Sulaiman, berubah Nabi Sulaiman. Langsung berwibawa, semua orang hormat. Binatang-binatang hormat, jin hormat, semuanya hormat. Maka Nabi Sulaiman bersujud kepada Allah,
syukur kepada Allah, kembali kepada istana, semuanya hormat kepada Nabi Sulaiman. Ini Nabi Sulaiman datang katanya, duduk di atas sangganya sambil menyatakan, Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, berilah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada seorang pun setelah aku. Kejadian ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Shad. Walaqad fatanna Sulaiman, benar-benar aku telah uji Nabi Sulaiman dengan aku cabut kerajaannya karena dia kawin dengan seorang perempuan yang ia cintainya, dan itu perempuan adalah penyembah berhala di rumah Nabi Sulaiman tanpa diketahui olehnya. Allah cabut dengan cincin tadi itu diraih oleh syaitan, dan saat itu Nabi Sulaiman masuk ke kamar mandi, cincin tadi itu diberikan kepada si Aminah dan akhirnya diraih oleh si syaitan tadi itu. Akhirnya wa alqaina ala kursi jasada, aku Allah Subhanahu wa taala menjadikan di atas kursinya Nabi Sulaiman, singgasana kursi kerajaan Nabi Sulaiman, jasada, yaitu jin yang bernama Sohar, syaitan, jin setan. Ada menyatakan yang lainnya, nanti ada riwayat yang lainnya, duduk di atas itu kursi yang menyerupa wajahnya dengan Nabi Sulaiman, dan Nabi Sulaiman berubah wajahnya, keadaannya, dan ditinggal oleh masyarakatnya. Tapi itu makna kemudian Nabi Sulaiman kembali dapat meraih setelah 40 hari cincinnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi raja di raja sebagaimana semula, duduk di atas kursinya, kursi kerajaannya kembali, dan Nabi Sulaiman menyatakan, Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, wahabli mulkan, dan berilah aku kerajaan la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak sepatutnya kerajaan itu dapat dikuasai oleh yang selain aku, ya Allah. Jangan sampai diraih oleh jin lagi setelah ini, ya Allah. Fa innaka antal wahhab, maka sesungguhnya engkau adalah Tuhan yang maha memberikan. Itu versi cerita itu menyatakan bahwa yang dimaksud jasadan itu adalah jinni, jin setan. Tapi ada lagi yang menyatakan bahwa itu bukan jin setan. Diriwayatkan dalam Bukhari dari hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Nabi Sulaiman itu pernah berkata demikian, la atufanna al-lailata ala tis'ina imra'ah, wa fi riwayah ala mi'a imra'ah, kulluhunna ya'ti bi faris yujahid fi sabilillah. Malam ini aku akan keliling terhadap 90 perempuan, ada riwayat 100 perempuan mau didatangi ya, perempuan tadi itu ya, hubungan suami istri zaman dahulu itu Pak, zaman dahulu itu tidak ada batas kawin, 100.000 nggak ada masalah. Syariatnya Nabi Isa tidak boleh kawin kecuali satu. Syariatnya Nabi Muhammad tengah-tengah, boleh kawin lebih dari satu tapi tidak boleh lebih dari 4. Tak boleh terlalu banyak seperti dulu. Jadi syariatnya kita ini tengah-tengah sebetulnya, ummatan wasata, tengah-tengah. Nah, waktu itu Nabi Sulaiman mempunyai banyak istri. Malam ini aku akan datangi 100. Ada riwayat 90. Dan aku, setiap yang aku datangi akan mempunyai anak yang dia akan siap membela agama Allah di atas kudanya. Ini menjadi pasukan perang. Tidak mengucapkan insya Allah. Ada yang menegur, Gul insya Allah, katakan insya Allah Sulaiman. Lupa Nabi Sulaiman, lupa ya, bukan sengaja. Maka semua tidak hamil kecuali satu,
itu pun lahirnya separuh, cacat. Nah, yang lahir separuh ini kata sebagian ulama menyatakan itu yang meraih cincinnya Nabi Sulaiman dan akhirnya Nabi Sulaiman dicabut kerajaannya. Nah, ada yang menyatakan begitu. Alhasil dari cerita ini bisa kita ambil kesimpulan. Pertama, tidak ada kerajaan, kekayaan yang abadi kecuali milik Allah. Nggak ada. Semuanya itu adalah sementara. Kalau boleh dibahasakan, manusia hidup di atas dunia ini tidak ada yang punya hak milik, hak pakai. Tidak ada hak milik, hak pakai. Miliknya milik Allah. Karena itu kita menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semuanya milik Allah. Dan kita bakal kembali kepada Allah. Rumah kita ini adalah hak pakai bagi kita. Pada hakikatnya milik Allah. Satu saat tidak akan menjadi milik kita. Boleh jadi mungkin dibeli sama orang lain. Boleh jadi kita mati dimiliki oleh orang lain. Mobil kita juga begitu. Itu hak pakai. Boleh jadi nanti dirampas dimiliki orang lain, atau kita mati menjadi milik orang lain. Alhasil semuanya yang ada pada diri kita ini adalah pada hakikatnya bukan hak milik tapi hak pakai. Hak pakai. Silakan Anda pakai. Tapi satu saat akan dicabut dari Anda. Nabi Sulaiman telah terbukti kerajaan yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, tetapi ternyata bisa dicabut oleh Allah. Dicabutnya ngedrop lagi, bukan jadi raja kemudian menjadi wakil raja, turunnya langsung jadi kuli. Anda bisa bayangkan. Dan itu Nabi, saudara. Ini adalah membuktikan bahwa Nabi Sulaiman menjadi raja bukan karena karir, bukan karena karir, tapi karena Allah yang mengangkat dia menjadi raja. Begitulah seharusnya orang tadi itu. Ketika dia tadi itu menjadi sukses, jangan kamu merasa sukses dari diri kamu, tapi sebetulnya itu adalah karena nikmat dari Allah yang Allah berikan kepada kamu. Satu saat akan dicabut, maka semuanya akan hilang daripada kamu. Ini pertama. Yang kedua, tahukah Anda salbun nikmah? Dicabutnya nikmat itu karena apa? Karena maksiat, saudara. Karena maksiat. Walaupun itu bukan diri Nabi Sulaiman yang melakukan, tapi bagaimana imbasnya daripada kemaksiatan yang ada di rumah Nabi Sulaiman sampai kepada Nabi Sulaiman. Hati ya. Jadi jarang menganggap yang penting kita jadi orang soleh. Biarkan orang itu mau zina, mau minum khamr, biarkan. Yang penting kita menjadi orang yang baik. Jangan peduli dengan yang lainnya. Hati-hati. Al-maksiyah syu'mun ala ghair fa'iliha. Maksiat itu al-dzambu syu'mun ala ghairi fa'ili. Perbuatan dosa itu adalah menghasilkan sial kepada selain pelakunya. Hati. Nih Nabi Sulaiman, Nabi loh nih. Karena kemaksiatan nggak tahu, tapi kena imbasnya. Dan itu pernah terjadi kepada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih, salah satu muridnya Habib Abdullah bin Awil Haddad. Ini Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Faqih ini alamah, wali min auliyaillah, dihormati di mana-mana, semua tahu. Satu saat kok langsung ditangkap di penjara. Salah apa? Enggak paham. Apa salahnya? Muridnya bingung semuanya. Alhasil dengan usaha itu dan ini sampai lepas. Guru salah apa? Nggak tahu salah apa ya. Diteliti, saudara. Dirinya diteliti, nggak salah, nggak ada maksiat yang melakukan. Istrinya enggak,
keluarganya nggak ada, nggak taunya pelayannya saat itu nggak sholat. Pelayannya saat itu nggak sholat, dia nggak tahu. Akhirnya mendapatkan musibah, bala. Hati-hati loh. Apalagi kita masih ustadz kampungan, kadang-kadang membiarkan orang nggak sholat di tempatnya kita, di pondoknya kita. Kena bala, kamu melebu penjara kon bareng ngono. Masih ustadz melebu penjara kon. Hati-hati. Jangan sampai kita kompromi dengan kemaksiatan terjadi. Kemudian coba Anda lihat, gambar itu pengaruh ya. Ini gambarnya orang tuanya yang kafir ditaruh di tempatnya, akhirnya mengajak kepada kekufuran. Ya, foto nih penyanyi kafir, hati loh ya, itu berpengaruh loh sama anak kamu. Fotonya pemain sepak bola yang kafir dipajang, hati-hati loh, itu bisa berpengaruh sama anak kamu, cinta sama mereka, yang bisa menarik anak kamu bisa kafir loh nanti. Jangan dianggap gak berpengaruh ini. Gambar itu berpengaruh, saudara. Ini kan, jadi kafir menyembah berhala itu karena gambar itu kan, seperti orang tuanya. Demikian juga fotonya orang soleh, gak apa-apa kamu pajang, itu akan pengaruhi kamu untuk bisa jadi orang soleh. Hati-hati ya. Jadi fotonya orang fasik, ngelihat orang fasik itu Pak, bisa membuat kamu fasik. Membuat orang kafir itu akan membuat kamu cinta kepada dia dan akan bisa mengantarkan kepada kekufuran. Anak-anakmu juga begitu, dia jaga. Karena itu pulang nanti dilihat, ini gambarnya siapa ini? Gondrong ini, gak bawa gitar ini, krek. Oh, itu. Ini bahaya ini. Ini bisa membuat anak kita akhirnya membuka aurat seperti ini, mabuk seperti ini, ganjaan seperti ini, zina seperti ini. Buang semuanya, jangan sampai ada di rumah kita. Paham nih? Dari cerita ini juga Anda bisa ambil intisari, manfaat dia. Jangan kamu tadi itu terlalu cinta. Kamu boleh cinta terhadap istri karena istri tadi itu membantu kamu taat kepada Allah. Jangan cinta buta, kata orang sekarang. Sudah cinta buta, tuli lagi. Jangan. Saya cinta sama kamu asal kamu tadi itu adalah bisa membantu aku ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, Nabi itu punya istri yang sangat dicintai, Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kalau duduk sama istrinya, Siti Aisyah sampai disebut Humairah. Humairah itu perempuan kecil kemerah-merahan. Memang kecil, artinya Mas Nabi meninggal itu umurnya 18 tahun. Putih. Anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ketika duduk sama istrinya mesra, ada panggilan sholat, hayya 'alas shalah. Itu dua-duanya bangun. Seperti nggak tahu istri, nggak tahu suami. Bangun, siap-siap sholat. Ini istrinya Suwaidah, bukan Humairah. Hayya 'alas shalah, mesra lagi. Kadang-kadang tinggalkan sholat. Pernah Nabi SAW diajarkan oleh Allah untuk mendidik istrinya. Karena ada tuntutan urusan duniawi. In kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaikunna umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan ta'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Istri-istriku, kalau kamu itu pingin dunia, kemegahan dunia, sini kamu tak kasih, tapi tak pegat ya.
Kalau kamu tadi itu pingin Allah dan Rasul, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah, kalau kamu baru tetap sama aku. Kita juga harus begitu. Jangan macam-macam. Nanti akhirnya masuk neraka gara-gara istri inti. Ta'isa abdul mar'ah, kata Nabi. Celaka kalau orang itu hanya nurut sama istrinya. Mau untuk Allah dan Rasul tetap. Kalau kamu mengajarkan aku untuk melanggar ajaran Allah dan Rasul, take ikon ingkrio. Sarohan jamila, tapi dengan cara yang baik. Jangan nanti mendapatkan hal yang demikian ini mau semaunya sendiri sama istri. Jangan. Kalau mereka tadi itu sudah taat patuh, wala tabghu alaihinna sabila, jangan cari-cari. Jangan cari-cari kamu tadi itu untuk supaya memojokkan si istri-istri kamu tadi itu. Baik. Dari cerita ini juga, ini panjang ini banyak sebenarnya manfaatnya ini. Hati-hati dengan pengaruh jin. Hati-hati ya. Jangan kalau Anda tadi itu seneng dolenan jin, main-main jin, nanti satu saat akan menfitnah kamu. Nih, bisa menyerupa terhadap dengan wajahnya dan akhirnya menjadikan fitnah, menjadikan satu musibah. Kadang-kadang begitu. Lebih baik jadilah orang yang khidmat sama Allah, yang tidak ada tendensi ingin dikhidmati oleh makhluk Allah. Lah kalau memang ada jin satu saat nanti punya rencana jahat, kita yang bingung, kita nggak bisa menyerupa. Kalau mereka bisa menyerupa. Lah kalau menyerupa Anda kemudian datang istri, karena bisa itu terjadi. Karena jin juga punya syahwat. Hati-hati. Karena itu bahaya sekali kalau orang-orang itu mainan jin. Apalagi dibuat pertunjukan. Bahaya. Perhatikan baik-baik. Yang dikatakan bahwa orang itu mempermainkan jin, minta tolong dengan jin, walaupun dengan bacaan-bacaan, itu hukumnya sihir. Hukum sihir itu kufur. Hati-hati. Hukum sihir itu adalah kufur. Wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nas sihir. Karena itu nggak perlulah Anda begitu. Ibadah sama Allah yang beneran. Kalau ibadah sama Allah beneran, jadinya seperti Asy bin Barkhiyah, lebih top daripada kekuatan jin. Jin mendatangkan singgasana Sulaiman pagi sampai siang. Tetapi Asy bin Barkhiyah mendatangkan singgasana Sulaiman dalam sekejap mata. Subhanallah, Asy bin Barkhiyah. Terakhir dari kejadian ini, setiap apa yang musibah menimpa kita, ambil hikmahnya. Jangan menjadi orang yang emosi. Dengarkan, Nabi Sulaiman, ketika Nabi Sulaiman dicabut, yang asalnya raja yang dilayani menjadi pelayan, jadi kuli, dan dijadikan raja lagi, dendam Nabi Sulaiman. Enggak, dia koreksi dirinya. Dia koreksi dirinya, istighfar kepada Allah. Berkat dia istighfar kembali kepada Allah, koreksi dirinya, merasa salah, dikembalikan oleh Allah SWT itu kenikmatan lagi. Begitu juga kita, kalau kita dapat musibah, kalau kita mendapatkan muskilah, ada urusan, ada itu, koreksi. Astagfirullahaladzim, iya, aku gak sholat berjamaah, aku gak baca Quran, aku gak
memperhatikan ini, istriku tidak aku tegur melakukan ini, di rumahku pernah mengadakan ini. Koreksi, robah semuanya, istighfar, mohon ampun kepada Allah, akan dikembalikan kepada Allah. Sesungguhnya Allah itu bukan karena benci ketika mendirikan musibah kepada orang yang beriman, tapi Allah menghendaki orang itu tidak semakin jauh dari rahmat Allah, orang itu tidak semakin jauh daripada surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dalam ayat Al-Quran dikatakan, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kamu jika kamu pandai mensyukuri nikmat Allah dan tetap jadi orang beriman kepada Allah. Malah ketika kamu mensyukuri nikmat Allah, bukan hanya nikmat itu dijaga, tapi ditambah la in syakartum la azidannakum. Benar-benar aku tambah itu nikmat, kata Allah. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Semoga insyaallah cerita ini akan membuat diri kita sadar apa yang kita terima itu adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Kemudian hadirin sekalian, acara ini acara yang sangat istimewa ya. Malam 17 adalah malam nuzulul Quran. Malam 17 juga malam perang Badar. Karena itu acara ini juga adalah haulnya Ashabu Badar, sahabat-sahabat yang gugur di perang Badar, syuhada Badar. Dan juga ngeholi yang gak gugur, karena mereka adalah orang yang paling berjasa dalam Islam. Nabi waktu perang Badar itu doanya habis-habisan. Ya Allah, kalau engkau tidak memenangkan kelompok kami, maka tidak ada yang menyembah engkau lagi setelah ini ya Allah. Nabi pun siap mati saat itu, habis-habisan. Tapi Allah memberikan pertolongan dan kaum muslimin menang saat itu. Kemudian malam 17 ini juga malam kemerdekaan Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia itu kalau yang diperingati malam 17 Agustus. Kalau kita umat Islam ngitungnya malam 17 Ramadan. Jadi 17 Ramadan kemerdekaan Indonesia itu malam Jumat lagi persis sekarang. Jadi ini hari malam proklamasi Indonesia. Hitungan Hijriyah. Cuma di sini nggak pakai Hijriyah itu apa? Kalau pakai Hijriyah jelas sekarang dah. Malam proklamasi Indonesia itu. Bukan malam 17, bukan 17 Agustus, 17 Ramadan. Jadi saat-saat seperti ini, jam 12 persis itu proklamasi Indonesia. Selain itu juga kita ngeholi beberapa orang-orang istimewa di sini. Ya, di antaranya Habib Ahmad bin Ali As-Segaf. Beliau ini sampai Kholi Syekhon, anaknya Habib Ja'far itu, Habib Syekhon yang ada di Bangil, beliau berkata, Habib Ahmad bin Ali ini anak pertamanya Habib Ja'far bin Syekhon. Walaupun putra-putranya nurut sama beliau, kalau diatur nurut sama beliau. Habib Ja'far bin Syekhon sendiri mengisyaratkan bahwa beliau adalah orang yang istimewa. Ahmad bin Ali ini luar biasa perhatiannya ya sama umat, sampai beliau itu diibaratkan seperti gentong. Tahu gentong nggak? Tempat air itu letaknya di muka atau di belakang? Di belakang. Kadang-kadang nggak kereken gentong itu. Cuma kalau orang haus pastinya di gentong, ya nggak? Kalau sudah ngambil air di gentong, minum, ditinggal gentongnya. Begitulah kehidupan beliau Habib Ahmad bin Ali itu. Nggak mau dia tampil, dia cukup ada di belakang. Tapi setiap ada orang yang perlu, datang kepada beliau. Udah dapat hasilnya, yuk lali mana yang biasa gentong. Tapi siap untuk
memberikan bantuan minum kepada siapapun yang haus beliau. Dan beliau luar biasa perhatiannya, khususnya kepada keluarga Habib Ja'far bin Syekhana Segaf ya. Saya tahu sendiri, dan termasuk beliau adalah pendidik utama saya ya. Beliau luar biasa ketika saya masih yatim ditinggal abah itu, setiap hari tidak lupa ya, teman-teman abah itu ya, mereka Habib Ahmad bin Ali ya, yang setelah masih hidup setelah wafatnya abah, ada juga Habib Abdul Qadir bin Abdul Rahman As-Segaf, Habib Ibrahim bin Abdullah, Habib Muhsin Muhammad Al-Haddad, Habib Abdullah bin Hasan As-Segaf. Mereka itu selalu aktif, yang sampai sekarang masih hidup, mudah-mudahan panjang umur. Habib Hasan Al-Habsyi, Habib Ahmad bin Abdullah As-Segaf, itu selalu aktif hadir di majelis itu, selalu aktif. Jadi kadang-kadang masih tutup rumah digedor, dor dibuka, mereka baca. Kita masih kecil, umur 8 tahun waktu itu, 9 tahun atau 10 tahun. Kadang-kadang tidur dibanguni, masuk ke kamar, bangun, suruh baca 1 hadis 2 hadis, suruh tidur lagi. Nah, pendidikan itu selalu dilakukan sampai akhirnya kita bisa mengetahui majlis khatmul Quran, maulid, pengajian, ihya, bukhari, sholatul tarawih, semua itu saya mendapatkan bukan karena hasil belajar, tapi karena dididik oleh mereka semuanya ya, oleh mereka semuanya. Karena itu mereka orang yang paling berjasa, khususnya bagi keluarga Al-Habib Ja'far bin Syekhana As-Segaf. Yang kedua, Hol Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Imam Ahli Sunnah wal Jamaah. Luar biasa beliau pembela Ahli Sunnah wal Jamaah, dan Anda bisa lihat bagaimana ilmunya sangat bermanfaat. Bukan hanya mengarang kitab, tetapi mencetak murid-murid yang bermanfaat. Ratusan muridnya yang memiliki pondok dan telah mengeluarkan mungkin ribuan murid yang mereka telah mengajarkan ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya itu, Habib Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki ini bukan hanya diakui oleh manusia yang sekelas kita, bahkan Al-Aqtab seperti Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf mengakui bagaimana kedudukan beliau sangat tinggi, sangat menghargai, sangat menghormati. Kemudian juga Al-Habib Muhammad bin Hud As-Segaf, abahnya Habib Hasan Muhammad, beliau adalah orang yang soleh. Habib Muhammad bin Hud As-Segaf ini biasa-biasa orangnya, tapi banyak membantu begitu kepada yang lainnya. Kemudian diundang sama orang, walaupun orang miskin tetap hadir, walaupun jauh tetap disempatkan ya. Kalau sudah diundang walaupun di luar kota tetap berangkat. Beliau naik bis, nggak punya mobil, naik bis naik bis. Nah, dan beliau adalah orang yang sangat tawadhu. Karena itu mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah mereka semuanya, amin, Allahumma amin. Dan semoga anak cucu mereka bisa meneruskan daripada amalan orang tua mereka, dan semoga kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang cinta kepada orang yang soleh, nanti di hari kiamat dikumpulkan bersama mereka, amin, Allahumma amin. Kita baca tahlil untuk mereka semuanya, dan setelah ini insyaallah kita akan menghadap kiblat bersama-sama, mohon kepada Allah, munajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ala yallah binadrah minal ainir rahimah tudawi kullama fi min amradin ma bi min amradin sagima. Besok malam insyaallah khatmul Quran ada di Masjid At-Taqwa, Polres Pasuruan, dan tidak disediakan transportasi, berjalan sendiri-sendiri karena dekat. Nah, insyaallah kita akan khatmul Quran ada di sana, dan semoga semuanya panjang umur, sehat walafiat.